Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Anda semua? Coba yel-yel kita sebelumnya kan kita udah pernah nih. Mungkin Anda semuanya. Oke, kalau seandainya Ibu bilang apa kabar semuanya, jawabnya apa? Apa jawabannya? Allahu Akbar. Nah, bisa tuh. Ayo, coba apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu ya. Oke, lagi apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin ini udah jamnya, sebenarnya jamnya udah apa ya, kata pelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Menurut agama kita masing-masing, Ibu minta apa ya? Bisa? Boleh? Untuk doa kita hari ini supaya lancar kegiatannya. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Oke, sebelumnya Anda semua udah pernah melaksanakan kegiatan muslim kelompok? Oke, sudah pernah. Jadi udah tahu dong konseling kelompok itu apa? Diskusi kelompok, kemudian lagi. Oke, bagus. Apa yang Anda sebutkan semua tadi sudah benar, karena sudah pengalaman juga sebelumnya, mungkin dari guru BK pernah melaksanakan coaching kelompok. Mungkin waktu ke SMP, SMP belum? Belum. Ada yang mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah. Oke, konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang ahli, ada guru BK, ada konselor, untuk memberikan suatu layanan kepada siswanya atau anggota kelompok. Nah, anggota kelompok itu anak-anak ibu semuanya nih. Untuk apa? Untuk melakukan suatu pemecahan masalah yang sedang terjadi pada anak-anak semuanya. Oke, konseling kelompok ini juga bertujuan untuk agar anak-anak semua bisa sharing tentang apa yang Anda rasakan pada saat ini, baik itu tentang permasalahan kehidupan, masalah pribadi, sosial, ataupun masalah pendidikan. Sebenarnya bisa Anda jelaskan, Anda sebutkan di dalam kegiatan hari ini. Oke, udah paham? Paham? Oke. Sebelumnya konseling kelompok udah pernah dilaksanakan, mungkin ada yang juga tidak pernah, ada yang belum pernah melaksanakan konseling kelompok. Jadi sebenarnya udah kenal satu sama lain? Udah kenal ya, karena udah beberapa satu semester ya, berapa semester di Gerasi Bang? 2 tahun. Oke. Mungkin Ibu udah ada yang beberapa lupa, jadi Ibu mau kalian kenalan dulu terlebih dahulu terhadap Ibu, kepada Ibu, mulai dari Dea, tolong sebutkan nama. Oke, nama dan tempat tinggal ya. Ya, silakan Dea. Oke, perkenalkan nama saya Fadzi Raflan, biasa saya dipanggilnya Dea. Saya tempat tinggal saya di Bogor. Buaya. Oke. Coba kita say sama Dea. Hai, Dea. Dea. Halo Dea. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sofian Fadli, saya panggil Hafiz, saya tinggal di Tangerang. Oke, sama Hafiz. Hai. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rauda Herman, biasa dipanggil Rauda, tempat tinggal di Bulina. Oke. Ayo sama Roda. Hai. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Cinta Dewana Sandra, panggilan Cinta, asal tinggal di Jati. Hai, Cinta. Lanjut. Perkenalkan nama saya Khalil Dari, panggil Ila, tinggal di Pontianak.
Gimana? Jamba. Oke, sampailah. Aida. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Aida, biasa dipanggil Diva, tempat tinggal di Palapa. Gimana? Palapa saya. Kalau Pak Sayo. Oke, sampailah. Hai, Diva. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Iksan Saputra, biasa dipanggil Iksan, dan saya tinggal di Lukubona. Oke, Lisa. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kintan Nisa, biasa dipanggil Kintan. Saya tinggal di Lubukboy. Oke, halo Intan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik, bisa dipanggil Maulana. Asal saya di Jalan Lebih nomor 18B. Dari mana? Hah? Dari mana itu? Di mana? Umpanan Pondok. Oh, pondok. Sampai siapa Maulana? Aida. Oke, terakhir. Perkenalkan, nama saya Devia Karista, panggilan Dinda. Saya tinggal di Palapa saya. Bapak saya sama kayak Diva. Diva, oke. Siapa? Devia. Devia, oke. Udah kenalan semuanya. Ibu udah kenal kan semuanya? Oke. Tadi Dea, ibu ingat dulu. Dea, Rafis, Rauda, Cinta, Ila, Diva, Iksan, Intan, Maulana, Diva siapa? Devia. Iya, oke. Udah kenal semuanya satu sama lain dan ibu dan anak-anak sendiri juga kenal sama ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita ke yang inti, Anda semuanya gimana nih? Perasaannya? Tegang atau cemas atau gimana? Senang. Senang? Senang? Senang kenapa? Senang dilakukan konseling? Wah, apa dulu? Saya sangat bangga kalau kalian senang dalam kegiatan ini. Semoga untuk kegiatan berikutnya Anda lebih senang lagi, lebih bahagia lagi karena bisa mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Oke? Sebelumnya gini, buat supaya nggak tegang semuanya atau ada yang ngantuk atau apa, sebenarnya kita facilitating atau game sedikit. Gamesnya yang viral. Ada yang tahu apa games yang viral? Lato-lato. No. Sakit. Iya, sakit, banyak korbannya. Ini gamesnya kita bercerita tentang tentang gimana kalian tuh memikirkan suatu pelajaran, ya sesuatu pelajaran, tapi bersaut nih sesuai dengan abjad. Oke, harus abjad. Misalnya Dea ngomong apa, nanti dijawab sama Rafis apa. Harus abjad, misalnya A, B, C, ngerti? Paham kan? Kita bercerita nih. Misalnya gini, Dea bilang, Fis, misalnya kan hari ini suntuk deh. Jawabnya, biasanya suntuk kenapa? B kan? Ya. Jawab sama itu aja. Jawab sama itu, sama Cinta. Iya. Sama Roda. C. Cerita dong kenapa? Kita pokoknya kalian satu masalahnya di Dea. Misalnya Dea kan yang buka cerita nih awal kan? Kalian tanya iya kenapa? Nanti mana tahu Iksan nanya si Rafis bagian Iksan misalnya huruf K misalnya. Kenapa kok bisa kamu gitu juga, Fis? Paham? Iya, tentang pelajaran. Oke? Tentang apa yang pelajaran yang kalian rasakan yang gimana ya, Kak? Susah atau apa segala macam. Oke, paham? Paham? Oke, harus ngerti ya, harus nggak nyambung, harus nyambung nih ceritanya. Oke, mulai dari Dea. Nanti ibu juga ikut. Oke, mulai dari Dea. Aman, bisa semuanya nih. Yuk, mulai dari Dea. Aku kemarin coba belajar matematika tapi aku nggak bisa gitu. Bagaimana supaya bisa belajar matematika? Coba kita tanya sama guru aja. Bagaimana mendapatkan lulusan? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ayo, Diva. Latih kalian nih, pikiran kalian biar fokus. Bagian kalian gimana aja?
Ayo. Masih nyambung kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Gak banyak pikiran bilang kemana? Aku nggak tahu. Ayo. Bisa? Ayo. Pikiran bilang kemana? Aku nggak tahu. Ayo. Boleh. Ayo ya. Fokus ya. Apa hari ini adalah hari libur? Dari tahu saya jika ada libur. Cari tahu dulu sama guru gimana kalian akan libur. Salah betul? Salah? Ayo. Gimana tuh penutupnya? Oke, bagus aja. Harusnya sih kita liburan di mall aja. Ini maunya di mana? Oh, bagus. Ayo, pikir ya. Selanjutnya harus fokus nih. Selanjutnya apa? Iya, ini juga nih. Seperti J. Jogjanya gimana? Kalau menurut ibu nggak usah jauh-jauh. Tapi ini Padang juga oke. Lama banget kalau bisa di Jogja. Ya, fokus ya. Bagi masing-masing. Pikirin apa kita di Jogja. Tanya yang sama yang pernah ke Jogja aja. Orang tua udah tahu kita mau kemana. Ayo. Nanti ditanya sama kita, orang tua udah tahu emangnya kita mau kemana. Jawab sama Ila. Ayo. Jadi belum tahu. Pikirannya belum tahu sama Ila. Ayo. Kayaknya Iksan tahu. PQ kan? Kayaknya Iksan tahu. Nggak tahu. Udah jawab kayaknya Iksan tahu. Ayo Sam. Rasanya aku belum tahu. Oh. Atasan Iksan belum tahu tuh. Mana kita? Iyo. Ayo kita kan disebutin urutnya biar nyambung. Ayo. Harusnya lihat aja seminggunya udah tahu. Oke, bagus. Pertama kan keinginannya View-nya yang bagus kalau menurut ibu kalau di Jogja itu kayak di Candi. Di mana ya? Gunung Bromo itu di mana? Oke, lanjut. Sita diajak ke sana. Oh, kita pergi aja bagus aja. ya udah kalau gitu sama kita pergi belajar itu lebih menarik. Apa gimana? Belajar. Itu apa? Oh, gimana? Oke, tangan dulu. Gimana? Asik nggak? Asik kan? Apa? Ulang lagi? Oh, dari sana. Ulang aja. Tapi kalian udah paham kan? Udah mulai itu kan pikirannya. Maunya kayak gitu maunya tadi kayak gitu. Tapi waktu kita ini kayaknya terbatas. Pasti kita bahas dulu, nanti kita sembunyi lagi di pas kegiatan sebelum penutupan. Oke? Oke, kita lanjut ya di dalam kegiatan kita. Tadi Nanda udah sangat hebat, bagus banget. Pemikirannya realistis banget tentang, padahal kita kan tadi bahasnya tentang suatu liburan. Tadi juga bahas tentang pelajaran tadi kan sebelumnya. Pas kan di liburan, pengalaman kita nyambung nggak tadi? Nyambung kan? Nanti kita bikin games yang lebih menarik lagi, oke? Gini, ibu mau nanya, Anda semuanya kemarin udah selesai menerima rapor? Sudah? Gimana hasilnya? Memuaskan? Ada nggak kira-kira pelajaran yang nggak memuaskan? Ada kalau Ada sedikit saja.
Ingat nggak? Tentang kecemasan matematika. Ya. Oke. Apa yang Ananda pikirkan tentang matematika? Oke, sebelumnya Ibu mau siapa yang menjawab di tangan. Nanti Ibu kasih suatu penilaian baik. Oke, siapa namanya? Yaudah, dia dulu. Rumit. Takut. Seru kalau paham. Seru kalau paham. Yang positifnya ya. Mana? Apa? Kepala pending. Bagus. Yang lain gimana? Stres sama rumus. Yang lain? Menyenangkan kalau kita paham. Oke. Pernah nggak sih kan merasa cuma saat mendengar matematika? Kadang-kadang. Tergantung habis pelajaran. Pas mulai habis dari pelajaran ya. Pernah nggak kalian ketika pelajaran matematika itu akan diadakan? Ada nih guru matematika mau kuis kalau ada ulang. Iya, ada ulangan. Pernah nggak? Apa yang kalian rasakan? Apa lagi? Takut. Apa lagi? Kaget. Cemas. Apa lagi? Pusing. Nah, Belum ada soal pemajaran juga. sakit kepala. Oke. Nah, apa yang Anda sebutkan tadi semua itu adalah bagian dari kecemasan. Oke, kecemasan tentang pelajaran matematika. Coba pelajaran bahasa Indonesia, sepusing itu enggak? Enggak. Setakut itu enggak? Sepanik itu enggak? Enggak kan? Coba Ibu pengen tahu deh, dari pelajaran semuanya rata-rata yang paling susah pelajaran apa? Kenapa? Apa sih alasannya? Banyak urusan. Rumus, apa lagi? Rata-ratanya? Kalau beda yang pertanyaannya jawabannya juga beda gitu. Oke, beda yang kita pelajari beda lagi ya kan? Oke, kita lagi yang tahu. Itu yang bikin kalian merasa pusing kan tentang matematika. Coba Ibu pengen ini deh satu persatu menyebutkan deh apa sih permasalahannya tentang matematika, tentang suatu ada atau enggak kalian merasakan kecemasan tentang matematika? Ada nggak? Ada. Coba satu persatu siapa yang mau menyebutkan kecemasan seperti apa sih? Iya, itu bagus. Misalnya disuruh ke depan, tidak salah. Salah, bagus. Cemas di Suruh ke depan juga, takut juga. Oke, bagus. Yang lain gimana? Apa sih perasaannya? Panik. Kira-kira apa maksudnya cinta? Saat teman-teman udah siap kan, masih belum bisa mikirnya cepat gitu. Takut juga gampang. Oh gitu, Agak lambat. ya bagus. Kira-kira menurut Cinta, yang perasaan teman-teman yang sedangkan tadi itu termasuk dalam kegiatan, termasuk dalam perasaan apa? Coba Cinta duduknya baik-baik kan? Termasuk dalam apa? Kecemasan. Kalau Cinta, kecemasan yang Cinta rasakan pada saat mendengar tentang matematika itu apa? Dari tadi tapi nggak paham. Paham ya? Oke, pernah nggak kalian dengar kata matematika itu adalah monsternya pelajaran? Nggak pernah? Nggak pernah dengar tentang monsternya pelajaran? Kenapa bisa ada orang yang mengatakan matematika itu monsternya pelajaran? Padahal matematika itu kalau kita paham itu asik. Iya. Tapi kenapa rata-rata anak-anak itu semua merasa takut? Kenapa? Karena banyak rumus. Terus apa lagi? Ada faktor lain nggak? Cepat selesai. Oh, seperti itu. Oke, ketika guru menjelaskan di depan, Anda semua kan memperhatikan nih. Itu perasaan apa yang Anda rasakan? Ketika guru menjelaskan tentang matematika nih, apa yang Anda rasakan? Kenapa mau Nana bisa bilang biasa? Biasa aja. Biasa aja. Ketika dituju baru takut. Kalau misalnya disimak Enggak sih. kalau disimak Oh, baru takut. Berarti
Kalau kita bingung itu termasuk dalam kategori kecemasan juga. Karena kan kita dituntut untuk bisa fokus dalam matematika, gitu kan, terhadap pelajaran apapun itu. Tapi kita ranahnya ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh Anda semua itu tentang kecemasan di dalam matematika. Karena di dalam ibu lihat kayak di mata pelajaran lain, mulai dari hasil nilai, rapor, ataupun dari yang udah ibu sebenarnya kemarin itu tuh rata-rata pelajaran matematika yang banyak ditakuti oleh siswa. Dikarenakan tadi yang udah dijelaskan oleh Anda semuanya. Oke, ibu pengen salah satu dari Anda menyebutkan tentang gimana sih matematika itu sebenarnya, apa sih yang benar-benar di dalam diri Anda yang Anda rasakan tentang matematika itu apa? Keluarga dulu. Kayaknya Dea deh. Iya. Asik kalau misalnya ngerti sama ya lumayan mudah dipahami. Cuman kalau misalnya udah belum diajarin tapi udah disuruh Itu nggak paham berarti ya. Berarti pelajaran baru gitu ya kan, pelajaran baru yang belum ini aja belum paham tapi yang lain. Oke. Kalau Diva, Devia, Misalnya pelajaran yang lama kan udah lewat, terus lagi sama dia yang gunakan kan orang kayak lupa. oke bagus. Berarti itu termasuk dalam kuis juga ya kan? Kuis. Nah, di sini di dalam kuis saat guru memberikan sebelum adanya kuis, apa perasaan yang Anda rasakan? Cemas? Cemasnya gimana? Dengan soal yang berikannya lagi tak bisa Nggak nyambung. Terus gimana? Gimana? Nggak tahu rumus. Yang lain gimana? Nih, guru nih, misalnya lagi menjelaskan kan di depan. Belum, sebelum menjelaskan, guru datang nih. Mendadak nih, kita ada kuis. Padahal belum nggak ada perjanjian sebelumnya. Pasti ada kan? Ada kan rata-rata pelajaran itu langsung mendadak ada kuis gitu. Yang Anda rasakan itu panik, cemas. Nah, itu kan termasuk bagian dari kecemasan juga. Nah, menurut Anda semuanya, Bu, masuk dong. 2, 3. Oke, apa lagi? Bentar ya. Gini, menurut Anda semua apa lagi yang Anda ingin sampaikan kepada Ibu? Ada nggak yang ingin menyampaikan sama Ibu tentang cemasnya Anda? Kayak buat rumus kelas di ujian. Pas di ujian, sedangkan kita udah belajar nih sebelumnya. Sebelumnya udah dimana? Lupa. Oke, Ibu pengen tahu apa sih penyebab Anda semua bisa merasakan ini. Kita ranahnya gini ya, pas ke ini ya, ketika guru akan memberikan kuis, sebelum adanya kuis, bagaimana perasaan Anda semuanya? Terus apa penyebabnya Anda itu bisa merasakan cemas? Coba ada yang bisa menjelaskan? Udah paham nggak kalian Ibu tadi? Ada kan? Coba kita bisa. Misalnya kan dulu datang kuliah nih Pak kasih kuis. Jadi yang sebelumnya nggak ada lihat catatan matematika tuh langsung dikasih kuis, jadi lupa Oke, bagus. takut soalnya bisa. Nah, oke. Biasanya sebelum adanya kuis itu ada nggak dikasih tahu sama minggu lalu kita bakal ada kuis minggu depan? Ada nggak? Biasanya ada, tapi kadang dadakan aja. Biasanya gerakan juga. Itu yang membuat kita itu cemas ketika saat diadakannya kuis sebelum belajar matematika. Oke? Gini, apa lagi? Ada yang bisa menyebabkan? Ada bisa yang menyebutkan apa penyebabnya? Menyebabkan Ananda itu takut dalam belajar sebelum adanya kuis? Adanya kuis sebelum belajar? Apa lagi? Dimarahin ya? Terus? Tapi diketahui sama teman juga. Aku diketahui juga sama teman. Oke, coba Ila ada? Nggak ada? Apa yang Ila rasakan ketika Ila disuruh kita kuis ya? Apa yang Ila rasakan? Apakah Ila, wah
Iya, penyebab mesin jatuh bukan penyebab mata pelajaran yang penyebab hilang. Kenapa bisa cemas? Apa hilang nggak ada belajar sebelumnya? Apa hilang belum paham? Apa paham? Nggak paham. Oke, ada yang lain? Bisa? Cemas. Apa lagi? Cemas bisa gimana tentunya? Kurangnya paham dalam pelajaran. Kurang paham tentang pendidikan itu atau rumusnya gitu kan? Diva? Belum mengerti. Kita gimana? Kadang kalau misalnya kita mencari jalan itu kadang jalannya benar isinya salah. Menurut kita benar, tapi padahal isinya salah. Atau gimana? Nggak sesuai sama rumus tapi tetap salah. Tetap salah. Kenapa gitu? Bukannya matematika itu adalah ilmu yang Tidak. pasti, ya kan? Ilmu pasti. Tapi memang ada pelajaran yang punya dua jalan kan? Ada nggak? Banyak jalan ya kan? Gitu. Itu yang membuat kita tuh mungkin cemas karena banyak banget jalannya gitu. Padahal isinya itu. Iya. Gitu. Jawabannya itu. Oke. Udah gimana? Udah dipelajarin tapi kalau tiba-tiba tulis Lupa. Apa yang menyebabkan lupa gimana? karena kecemasan itu yang membuat lupa. Kecemasan itu yang membuat lupa. Lupa itu adalah bagian dari kecemasan. Kalau Rafis? Sulitnya memahami rumus. Sudah mengalami rumus-rumusnya apa? Gimana? Ya, yang panjang. Ada jalannya panjang. Oh, jalannya panjang. Apa lagi yang belum menyebutkan? Udah? Oh, dia gimana? Iya, lupa itu. Kalau misalnya udah kelas 2 udah belajar cuman beda soal sama yang dipelajarin, terus takutnya ntar disudutin di kelas gitu kayak kok salah gini. Oh, gitu. Kalau enggak kayak soal ini itu belum diajarin tapi udah keluar. Udah keluar, sering kayak gitu. Oh, gitu. Nah, itu kan jadi suatu permasalahan nih bagi Anda semuanya. Ketika disuruh kuis, nggak pernah diajarin gitu, nggak pernah dipelajari sebelumnya. Itu kan Anda merasakan apa? Cemas kan? Takut juga kan? Takut karena apa? Takut karena nggak bisa mengerjakan. Nggak bisa mengerjakan dikarenakan belum pernah di. Oke, menurut Anda semua sikap yang cemas tadi itu berdampak baik atau enggak sih? Enggak baik kan dampaknya. Coba Ibu pengen sebutkan dampak apa sih alasan Anda bilang itu enggak baik. Coba dampak yang enggak baik itu kenapa gitu? Cemasannya apa? Kan? Karena kalau udah datang kecemasan itu kita jadi ada yang pusing, ada yang jadi sesak nafas, ada yang sakit kepala, atau bisa jadi seharian itu menjadi nggak baik gitu. Oke, bagus. Yang lain? Apa panik karena buru-buru gitu. Panik kan jawab soal Jawab deh. Iya, bagus. Yang lain gimana? Kalau nggak bisa jawab dan nggak bisa ada isi, itu mood berubah langsung. Padahal sebelumnya mungkin udah belajar gitu ya. Oke, yang lain gimana? Bagus. Yang lain gimana? Jadi beban pikiran bu, hasil nilainya keluar. Tapi itu aja yang Pikiran itu ketika adanya kuis ya, sama aja ketika adanya ujian. Tapi ini kan kalau kuis itu kan dadakan. Kita kuis nih, gitu kan pasti semuanya pada panik. Ibu rasa semuanya panik, nggak ada satupun termasuk yang juara pun mungkin panik, ya kan? Nah itu kepanikan, pusing, takut, mual. Ada yang bahkan mual nggak? Ada, mual. Hampir yang mau muntah juga ada kan? Terus ada yang kebelet mulas, pipis, pengen ke WC, ada kan? Sama bahkan ada yang sampai stres itu karena sampai pingsan. sampai pingsan. Itu juga itu bagian dari kecemasan. Nah, kecemasan terhadap suatu pelajaran gitu. Karena di dalam kecemasan itu kan banyak macam-macamnya. Ada kecemasan abstraksi yang tidak bisa kita lihat. Contohnya tadi kan ada tuh kecemasan yang mual, ada apa, kecemasan kan sesak nafas, itu masuk dalam kecemasan. Nah, sekarang tadi udah disebutin sama beberapa temannya dampaknya itu apa. Kira-kira yang lain gimana? Ada nggak
ini bisa kita bisa kita diberikan kuis sebelum pelajaran. Bisa tunjuk tangannya. Paham pertanyaan itu? Apa bayarnya kira-kira? Sebaiknya berarti bukunya sebaiknya persiapan ya, persiapan sebelum. bagus. Ada persiapan siswanya ya. Oke. Yang lain? Oke, kita Mungkin kalau saya dulu, kalau emang mepet gitu, nggak ada persiapan untuk belajar, jadi kayak terima aja gitu. Berarti kemampuan kita emang itu kayak mengurangi, jadi nggak terlalu kecewa dari diri sendiri gitu. iya bagus banget. Ayo lanjut lagi yang lain. Sebelum kita masuk itu emang harus bilang-bilang pelajarannya, walaupun kita nggak tahu kalau kuis itu kita Belajar. terus lebih percaya diri sama jawaban kita, karena emang biar keinginan lagi masih itu kemampuan kita. Bagus. Dan yang lain gimana? Berdoa di sini. Bagus. Memang semuanya harus kita awali dengan berdoa. Yakin terlebih dahulu. Kalau seandainya kuis yang diberikan oleh guru tadi, apalagi terlebih guru matematika itu dadakan. Jadi nggak semua guru itu memberikan kuis itu supaya kalian supaya kalian jadi takut. Tapi rata-rata memang membuat anak-anak semua itu merasa cemas kan, karena dadakan gitu kuisnya. Mungkin tujuannya baik supaya apa? Kalian tahu? Guru memberikan kuis dadakan itu atau sebelum belajar itu ada yang tahu tujuannya apa? Oke, sudah kita belajar. Supaya kita belajar bagus. Bagus. Kemampuan kita sampai di mana? Yang lain? Kayak itu ngajarin ulang lagi kayak menguji kemampuan. Tinggi kemampuan kita lagi. Jadi mau tahu. Oke, bagus. Berarti itu kan tujuannya dari guru tadi itu memberikan kuis tadi biar supaya kita bisa mengulang lagi pelajaran yang sebelumnya. Oke. Jadi kalau seandainya ada misalnya guru yang memberikan kuis tanpa adanya pelajaran sebelumnya, pasti anak kan semuanya merasa panik nih, merasa cemas. Apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang harus anak-anak lakukan ketika ada pelajaran yang belum dipelajari kok bisa? Apa yang Anda lakukan? Tanya. Bertanya bagaimana pertanyaannya kita? Jadi gimana cara bisa belajar saya nanti kita sendiri? Oh itu, betul. Yang lain gimana? Oke, yang lain betul, yang lain gimana? Oke, berarti bertanya ya. Hafal ya. Oke. Jadi kan Anda semua udah tahu nih gimana sih solusinya kalau seandainya ada guru memberikan kuis dadakan. Udah paham kan semuanya tadi? Udah diberikan juga masukan dari teman-temannya. Jadi kan yang ibu dapatkan suatu permasalahan kita ini, satu permasalahan ini itu sesuai dengan apa yang Anda isi sebelumnya. Apa yang Anda isi ketika angket sebelumnya yang kita isi, terdapatlah beberapa permasalahan. Dan salah satunya permasalahan yang paling banyak itu adalah permasalahan tentang ini tadi yang kita bahas. Dan ternyata benar adanya masalah bagi Anda semua kan. Ternyata ada loh beberapa pelajaran gitu, termasuk salah satu pelajaran matematika yang ternyata memberikan kuis itu dadakan. Benar kan? Ternyata berarti Anda semuanya mengisi angket tersebut dengan baik. Benar-benar suatu permasalahan yang ada, yang nyata. Sehingga Anda semua di sini tujuannya untuk membentukkan pikiran supaya apa? Supaya tahu. Anda semua itu kendalanya di sini, masalahnya di sini itu bertukar pikiran sama teman-teman juga. Iya kan? Oke. Apa lagi nih? Upaya Anda semua supaya bisa di saat sebelum
kuis, Anda bisa menjawabnya. Apa upayanya? Ibu pengen ada 3 jawaban. Satu saja ada 3 orang yang menjawab, tapi dengan jawaban yang tepat. Habis? Bisa? Oke, Rafis, ketika disuruh adanya kuis, Rafis cemas kan tadi? Cemas. Terus gimana sih supaya Rafis supaya nggak cemas saat ada kuis? Belajar sebelum kuis, terus? Baca apa lagi? Oke, yang lain gimana? Coba. sudah pernah diajari sama guru, berarti sudah pernah diajari sama guru, mungkin saya bisa tahu cara Bisa tahu. rumusnya. Nah, gimana? Udah di sini aja. Gimana? Kalau misalnya bisa dikasih tuh kayak udah pernah diajari sama gurunya, Terus? ya ditanya dia udah tahu cara bacaan rumusnya belum. Oh, berarti kayak belajar sama teman sebelumnya. Oke, bagus. Yang lain? San? Menyiapkan persiapan sebelum sampai ke Apa sih? menyiapkan persiapan kayak Persiapannya? Dari kuisnya tuh disuruh kapan gitu. Iya, persiapannya seperti apa gitu? mengejar rumus akibat nanya ke teman. Ya, Oke, bagus. Berarti kesadaran diri Anda semua kan berarti tidak harus guru, Anda harus begini. Berarti Anda semua yang harus ada usaha untuk bisa mencapai kuis tersebut supaya lancar. Berarti dengan cara yang pertama tadi berdoa, ya kan waktu itu Rafis? Maulana berdoa dulu, kemudian usaha belajar di rumah, kemudian bertanya sama teman yang mungkin paham, belajar bersama gitu kan. Kemudian apa lagi? Bertanya kepada guru itu adalah poin yang paling penting. Jangan malu bertanya. Karena apa? Malu bertanya? Sesat di jalan. Oke? Selanjutnya apa lagi? Apa lagi upayanya? Jangan panik. Tuh, itu yang paling penting. Jangan panik ketika disuruh. Makanya sebelum hal tersebut terjadi, ada baiknya Anda semua mempersiapkan diri seperti yang dibilang San. Di rumah dibaca. Kan pastinya belajar matematika. Anda merasa matematika itu susah, matematika itu sulit, bikin pusing, bikin mulas, ya kan? Berarti Anda semua untuk kedepannya ada baiknya itu mempersiapkan diri nih sebelum besok matematika. Bacalah dikit-dikit atau masuk. Oke? Nah, oke. Ada lagi yang ingin disampaikan sama Ibu? Ada atau ada pertanyaan sebelumnya? Ayo, ada pertanyaan nih. Mungkin ada pertanyaan? Cinta? Sudah ada ya? Cara ngatasi dari diri sendiri. Iya, oke. Cara ngatasi supaya nggak cemas. Iya. Itu kan ada pertanyaan. Berarti pertanyaan Dea mewakili semuanya ya? Karena merasa satu masalah, cemas dalam menghadapi kuis tadi kan. Oke, menurut Ibu cara mengatasinya yang pertama itu kita mempersiapkan diri, baca yang sebelumnya, baca yang dari 2 minggu terakhir. Pasti 2 minggu terakhir itu masuk, karena itu yang sudah kita pelajari. Kuis itu gak akan pernah lepas dari pelajaran yang sebelumnya. Tetapi jika ada guru yang memberikan soal yang berbeda dari minggu lalu, anak-anak semua berhak, apapun itu, pelajaran apapun itu, tidak hanya matematika, semua pelajaran berhak untuk menanyakan atau memberitahu kepada guru ini belum kita pelajari dengan adanya bukti catatan, ya kan? Semua kan dicatat. Nah, sehingga itu yang bikin kita tuh nggak cemas gitu. Terus kita baca buku, berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kemudian banyak-banyak bertanya di saat pelajaran. Apapun itu, semua pelajaran. Tidak hanya matematika. Tapi memang matematika yang banyak membuat kita merasa cemas. Bagian cemas tadi apa aja? Yang tahu? Panik, apa lagi? Takut, lupa, stres, apa lagi? Pusing, apa lagi?
2 juta itu ya. Oke, bagus. Anda semuanya berarti ini sangat bagus, antusias sekali dalam menjelaskan permasalahan. Ini kan permasalahan nih yang terjadi dalam diri Anda semua. Jadi mungkin semuanya, bukan mungkin, semuanya memang mengalami permasalahan kan? Permasalahan kecemasan tentang kuis sebelum diadakannya kuis membuat Anda semua merasa cemas yang seperti yang Anda sebutkan tadi. Oke? Mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Coba ibu pengen tahu nih siapa ya salah satunya, mungkin Hila. Ya lah. Tadi apa yang Hila bisa dapatkan selama kita konseling nih? Apa yang bisa Hila dapatkan? Perasaan apa yang Hila rasakan atau apa ya? Ya, perasaan apa yang Hila dapatkan ketika kita membahas permasalahan ini? Terhadap? Bagus. Devia? Feedbacknya bagus. Mengatasinya bagus. Ya, tepuk tangan dulu terhadap semua sudah tahu ya permasalahan tentang kuis tersebut, bagaimana cara mengatasinya. Sudah paham? Sudah tahu? Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ketika ada kuis, ibu berharap semua masukan dari teman-teman atau masukan dari Anda semua tadi tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk salah satu pelajaran saja, tapi untuk seluruh pelajaran. Oke? Oke. Sekarang kita sedikit games lagi untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini. Oke? Gamesnya sama, tapi petunjuk. Gamesnya sama menurut abjad tadi, viral. Tapi tentang apa yang sudah kita bahas tadi. Maksudnya tuh tentang perasaan. Paham? Perasaan kita yang kita bahas tadi. Oke, mulai dari ya, enggak terserah dari A. Ingat ya, misalnya Isa nih ngomong A, tapi harus di B. Kalian udah harus ada dalam otak kalian harus ada sesuatu. Oke, San. Apa yang saya rasakan tadi membuat saya lebih merasa senang karena sudah membantu saya mengatasi kecemasan terhadap matematika. Oke, Minta. Bagaimana menurut Ihsan menyelesaikan masalah tersebut? Menurut Insan udah nih, yang lainnya, tanya yang lain. Bagaimana menurut teman-teman permasalahan yang dibahas tadi? Mana? Bagaimana menurut teman-teman mengalami permasalahan yang tadi, mengatasinya? Gus. Oke. Dengan bertanya kita dapat memahami materi pelajaran. Bagus, Cinta. Dea. Oke. Selanjutnya jangan lupa ya. Kalau ada yang masih ingat nggak tentang upaya yang dikatakan oleh Ibu? Ayo. Devia. Fokus pada inti dari permasalahan yang dibahas tadi, yaitu dengan mengatasi masalah dari kecemasan. Bagus. Hila. Dia lagi, ayo. Nyambung nih tadi dari A sampai F nyambung. Dia lagi. Oke, Bu aja. Gimana sih menurut Anda semua kalau seandainya masih terjadi kecemasan? Apa? Harus tahu bagaimana cara mengatasinya, seperti jangan panik kalau ada
J. Lah, Kalau ada matematika, silahkan langsung. oke bagus kita. Lagi pun memang tadi itu hanya membuat papan. Dan kalau kita kan itu kadang membuat kita tidak menyelesaikan. Oke. Menurut ibu apa yang anda semua bilang tadi itu benar gitu. Ada dengan kecemasan nanti anak-anak semua tidak bisa menyelesaikan suatu kuis di dalam pelajaran matematika. Lanjut bisa. M. Yang dalam apa yang dibahas selama pembahasan masalah tadi. Ya. Seharusnya mungkin sih daripada nanti sama sekali. Kita. Apa udah? Percaya diri aja sama doang. Jangan selalu balik. Kayaknya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi semoga untuk kedepannya ibu berharap pada semua lebih fokus lagi, lebih senang lagi dalam kegiatan. Ayo lanjut. Rasanya pasti juga bisa diatasi dengan membuat soal kajian yang akan keluar. Lanjut kemana? Selama belajar harus menyimak sama apa yang diajarkan oleh guru. Oke, lanjutkan. Kita harus menyimak apa yang pelajaran yang disampaikan oleh guru agar nanti kalau ada yang perlu dijelaskan kita tidak akan mulai mengikuti Itu kita kami dalam belajar kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai. lanjut. Jadi, bisa? Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Dila. Kalau kuis mau terserah. Lanjut, Cinta. Si Boba. Oke, kita ada si Boba enak nih, lanjutin. Udah. Dan jangan menjadikan kecemasan suatu masalah di pikiran. ZDBA. Oke, Zuk kita selesaikan masalah kita hari ini. Ibu berharap Anda semua senang dalam kegiatan ini. Gimana nih? Ibu pengen tanya gimana perasaannya sebelumnya? Ya. Jadi kayak masih tahu itu enggak cuma itu sendiri aja, masih semangat ada kecemasan saat ada kuis. Bagus. Berarti Anda semua udah paham ya tadi gimana caranya kita supaya tahu solusi, gimana caranya supaya bisa menghindari, mengatasi kecemasan sebelum adanya kuis semua pelajaran. Oke? Karena udah ada games, kita udah membahas semuanya. Mungkin hari ini kita tutup lagi dengan doa. Silakan Ustaz, pimpin lagi doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pencarian kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih mengucapkan kepada Anda semua yang sudah sangat antusias di dalam pelaksanaan konseling hari ini. Untuk minggu berikutnya kita masih ada beberapa pertemuan lagi. Ibu berharap nanti kita membahas lagi nih suatu permasalahan yang Anda rasakan semuanya. Nanti Ibu bahas lagi ketika kita melakukan pertemuan, kita bikin lagi janji. Ibu berharap lebih
sama pelajaran mereka. Oke, Ibu rasa cukup untuk kegiatan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Semoga Anda semua sehat dan kita bisa melaksanakan kegiatan di lain waktu. Nanti kita bicarakan waktunya. Ucapkan terima kasih banyak. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.